Mimikri, agon lagi pakai nama itu, alea sama illings. Jadi satu di antara empat. Mimikri itu pura-pura. Anak-anak lip sync, TV, film, drama itu mimikri. Jadi kalau kamu nonton film itu mimikri, permainan yang imitasi, tidak serius, meniru. Tapi ya tidak harus ketika orang bermain ya serius di situ, tapi itu sebenarnya niru. Kayak nonton film itu kan ya serius. Kamu nonton film kalau menggunakan semangat, oh itu sebenarnya tidak asli Pak, tidak kan tidak asik. Asiknya itu kamu anggap itu film itu beneran. Kalau kamu nonton film misalnya film-filmnya Marvel terus pakai logika, tidak masuk akal itu Pak. Ya tidak seru kamu nonton filmnya. Ada kalanya yang main harus imajinasi. Kenapa? Itu mimikri. Ya memang tidak asli itu memang main-main, tapi fantasi bermain di situ. Kayak anak kecil-kecil main dokter-dokteran, perempuan main masak-masakan, nanti pasirnya ini berasnya, nanti itu kan masuk kamu pakai logika. Gitu kok beras itu pasir gitu loh. Nanti tidak jadi main. Itu mimikri. Kalau yang kedua agon. Agon tadi ya pertandingan, perlombaan, kuis, kontes. Idol itu Indonesian Idol, American Idol itu agon. Kemudian alea. Alea itu judi, lotre, tebakan, taruhan. Kalau kamu main ini nanti untung sekian. Kalau kamu itu alea. Games with luck factor, untung-untungan. Sama kayak ada toko online itu, beli barang ini 1.000 saja terus kamu tiap hari itu dan nggak pernah dapat. Itu alea namanya. Jadi orang mengadu untung, siapa tahu aku beruntung. Dan kita karena manusia punya insting bermain, dipancing itu kan kamu terus kepancing terus. Siapa tahu Pak, orang judi itu biasanya terjebak di sini. Jadi siapa ngerti menang. Biasanya kalau sudah menang pingin mengulang. Begitu mengulang kalah terus akhirnya semangatnya berubah. Saya ingin kembaliin modal yang selama ini hilang itu loh Pak. Akhirnya kalahnya tambah banyak. Semangat lagi ingin kembalian lagi. Terus orang jadi tidak bisa berhenti dari judi. Dan ini disadari betul oleh para bisnismen di lahan judi, lotre dan lain-lain. Nanti ada supermarket yang hadiah tahun ini mobil atau hadiah tahun ini rumah. Itu kan kadang-kadang kamu tidak butuh apa-apa juga belanja. Kenapa? Sopo ngerti dapat mobil, siapa tahu nanti dapat rumah. Kamu ngejar itunya. Kenapa? Pengusahanya ngerti benar dalam dirimu ada jiwa permainan. Namanya alea. Sopo ngerti untung. Oke. Di agama ada enggak Pak yang kayak gini? Ada kan, kadang-kadang kamu misalnya mengejar apa wis yang nyari keuntungan, siapa tahu dapat Lailatul Qadar. Itu kan kamu juga siapa tahu dapat terus kamu wiritan terus. Nah itu semangat alea namanya. Agon ada enggak Pak? Ada. Dalam agama kan banyak pertandingan, siapa lebih soleh, siapa lebih kuat sholatnya, lebih kuat puasanya, ada. Mimikri, yo ada. Wong kang soleh kumpulono, dekat sama orang-orang soleh biar bisa niru, itu mimikri. Permainan. Illings, illing itu kalau ini permainan yang adrenalin. Terjun payung atau terjun gedung bukan bunuh diri ya. Terjun gedung itu ya permainan. Roller coaster itu kan adrenalin. Jadi permainan ini memang keras biasanya. Namanya illings. Kalau zaman dulu mungkin termasuk tinju itu illings, keras. Jadi perasaan tegang, adrenalin terpacu itu namanya illing. Jenis-jenis permainan.
Jadi ada 4: mimikri, agon, alea, sama ilings. Ini katanya filosof Belanda. Oke, sekarang cirinya permainan. Yang pertama, permainan itu bebas, freedom. Tidak ada paksaan, tidak ada wajib bermain. Wajib belajar ada, wajib bekerja ada, wajib lalu lintas ada, tapi wajib bermain tidak ada. Ayo, harus main kamu. Kalau nggak main, nggak bisa orang dipaksa. Jadi main itu dia punya karakter hakiki bebas. Jadi ciri pertama itu sukarela, sukacita, freedom from the principle of necessity and productivity. Jadi kita bebas dari kewajiban-kewajiban sosial, kewajiban individual, kewajiban religius. Terus kita main. Dia tidak dituntut macam-macam, kecuali main yang terus geser ke ranah sangat serius tadi, jadi profesi, jadi gantungan hidup. Tapi hakikatnya main itu bebas. Aturannya sih ini, tapi kadang-kadang kan orang ala main kita bikin aja, kita sepakati hal yang baru, bisa disepakati ulang. Kamu main catur kok ini buahnya hilang satu, rajanya kok hilang, sudah diganti aja potongannya sandal, ini raja pokoknya. Itu kan bisa permainan itu begitu. Kamu main bulu tangkis raketnya ndak ada, ya sudahlah, ini entong dari belakang itu bisa lah dipakai untuk main bulu tangkis. Zaman kecil bisa begitu. Jadi bebas, ndak ada. Lu kok pakai entong, bid'ah itu ndak boleh, nggak bisa. Kalau dalam permainan santai aja, ndak apa-apa, karena dia bebas. Terus cirinya yang kedua, not real. Jadi rata-rata permainan itu kayak mimikri tadi, paling jelas menunjukkan dia bukan ordinary life. Itu main itu lebih banyak dunia seakan-akan, dunia as if. Di situ tadi saya ilustrasikan ya, anak-anak main warung-warungan, pasir jadi beras, lumpur jadi kue, rumput jadi sayur, batu jadi buah. Ini kan not real. Jadi antara as is dengan as if. Jadi seolah-olah. Jadi itu bukan dunia nyata. Kayak sepak bola itu kan ya bukan, sebenarnya not real. Klubmu kalah bukan berarti kan hidupmu kalah. Ya biasa saja, klub kalah besok bisa menang. Kalau kalah terus ya besok bisa menang. Kok masih kalah lagi? Besok siapa tahu bisa menang. Dunia permainan kadang-kadang yang dianggap kalah tiba-tiba menang. Dan not real. Tidak apa-apa, sepak bola itu not real. Di situ saya ilustrasikan dunia as if itu misalnya tahun berapa itu waktu Yunani. Waktu Yunani menang sepak bola Piala Eropa, itu orang Yunani senangnya luar biasa. Pemain-pemain ini bahkan dianggap bukan manusia lagi, kayak dewa wisan. Oh itu ngalah-ngalahi dewa, dipuja-puja, dipuji-puji kayak dewa. Nah diperlakukan kayak dewa ini kan as if namanya. Di dunia sosial kan banyak as if. Mungkin kamu mengidolakan ustadz siapa, mengidolakan tokoh siapa, itu kan kamu puja, kamu puji. Di HP-mu gambar dia di mana-mana tentang dia, itu as if. Suka drama Korea apa, kemudian kamu itu as if. Seolah-olah drama itu penting sekali buat hidupmu, itu as if. Telat satu seri saja kamu gondoknya luar biasa, itu as if. Not real, bukan ordinary life. Itulah cirinya permainan. Oke. Jadi katanya Walter Benjamin, kecenderungan untuk beralih dari as is ke dunia as if, itulah kecenderungan mimikri, kecenderungan meniru, membayangkan, menghayati apa yang kita rindukan seakan-akan sudah atau segera terjadi. Ketika mental kita ini berarti kita ada sedang di dunia permainan. Oke. Terus
Ciri yang ketiga, ruang dan waktu khusus. Jadi permainan itu harus jelas ruang dan waktunya. Kalau enggak nanti orang bingung. Aturan dimulai jam 8 selesai jam 10 ini untuk ruang dan waktu permainan yang namanya ngaji filsafat. Aturan ini mungkin tidak laku di ruang dan waktu yang lain. Untuk khutbah Jumat tidak bisa, malam Kamis gitu loh. Itu ada aturan mainnya sendiri. Jadi ciri permainan itu ruang dan waktunya khusus. Ada yang perlu tempat khusus, kadang-kadang waktunya saja yang khusus, kadang ruangnya saja yang khusus. Tapi harus jelas medannya. Jadi makanya ada lain lubuk, lain belalang. Itu kan menunjukkan bahwa setiap ruang sosial dia punya dimensi permainannya sendiri. Permainan di sini mungkin tidak cocok dengan permainan di sana. Nah, itu ciri yang ketiga permainan. Jadi kenapa harus jelas ruang dan waktunya dalam rangka ini loh. Yang pertama exhibition. Ya kamu harus jelas tampilmu itu kapan kan jelas. Yang kedua concentration, biar setelah ini sudah nggak perlu tegang lagi ngaji, kamu bisa ngapain aja. Kalau sudah selesai ngaji jam 10 itu kan karena ini masih ngaji, konsentrasi ini masih fokus ke sini, itu concentration. Sepak bola juga begitu kan, 45 menit 2 kali 45 menit, setelah itu ya bebas. Jadi meskipun bolanya sudah keluar, wasit itu nggak nyemprit kalau sudah selesai sepak bola. Misalnya sudah berit selesai, itu kan ruang dan waktunya selesai. Pemainnya megang bola enggak apa-apa, enggak ada yang teriak penalti, penalti. Oh sudah bubar kok. Ya sudah enggak penalti lagi. Kenapa? Waktunya selesai. Gitu lah. Jadi itu concentration jadi pendukung. Yang ketiga protection, perlindungan. Jadi banyak permainan yang hanya bisa dilakukan di ruang dan waktunya. Di luar itu jangan. Tinju misalnya ya waktu tinju itu sudah selesai rondenya, di bawah jangan tinju lagi, tawuran itu namanya. Nah, itu protection. Yang tidak boleh di permainan di luar ruang dan waktunya itu bisa boleh kalau ruang dan waktunya pas. Maki-maki boleh, mungkin waktunya lomba debat biar menang, menjelek-jelekkan lawan debatmu itu mungkin kadang-kadang pandangan Anda salah, pandangan Anda kiri itu kan menjatuhkan, menjelekkan. Tapi yo memang lomba di ruang dan waktunya pas. Tapi di luar itu tidak boleh. Kadang-kadang pelanggaran saja bisa dimaklumi. Kayak sepak bola itu harusnya nendang bolanya, kamu nendang dodonnya musuhnya misalnya, itu kan pelanggaran, tapi kan terlindungi. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi ciri yang ketiga itu ruang dan waktunya harus pas.